Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Masa Surba, kembali lagi bersama saya Bulina dalam mata pelajaran Matematika kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang fungsi kuadrat. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan kita dalam menerima ilmu, dan semoga ilmu yang kita terima nanti bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X, yang kedua adalah menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y, yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat, yang keempat menentukan nilai optimum dari grafik fungsi kuadrat, yang kelima menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat, yang keenam menentukan persamaan fungsi kuadrat, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Jadi unsur-unsur grafik fungsi kuadrat itu ada 5. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X, yang kedua adalah titik potong terhadap sumbu Y, yang ketiga adalah sumbu simetri, yang keempat adalah nilai optimum, dan yang terakhir adalah titik puncak. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang titik potong terhadap sumbu X. Apa sih titik potong terhadap sumbu X itu? Titik potong terhadap sumbu X adalah titik di mana grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di satu atau dua titik. Coba perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Masih ingat ya, mana yang sumbu X, mana yang sumbu Y? Sumbu X adalah sumbu yang horizontal, sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang vertikal. Nah, kira-kira ketika diketahui grafik seperti ini, dari titik A, B, dan C, titik mana yang merupakan titik potong terhadap sumbu X? Iya, titik A dan titik B. Dengan koordinat dari titik A adalah 2,0, sedangkan koordinat dari titik B adalah 3,0. Nah, ini ketika diketahui grafiknya, kita bisa dengan mudah menentukan titik potong terhadap sumbu X-nya. Nah, bagaimana jika hanya diketahui persamaan fungsinya saja? Seperti ini, tentukan titik potong grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 7x plus 12 terhadap sumbu X. Jadi kita bisa mencari titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X itu dengan cara mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan fungsi kuadratnya. Coba kita selesaikan contoh soal ini ya. Ada fx itu sama dengan x kuadrat min 7x plus 12. Kita substitusikan nilai Y sama dengan 0. Nilai Y itu sama dengan apa sih? Sama dengan fx. Berarti fx-nya 0. Sama dengan x kuadrat min 7x plus 12. Ketika ada bentuk seperti ini namanya bentuk apa? Iya, bentuk dari persamaan kuadrat. Ketika kita ingin mencari nilai X-nya, maka sama saja dengan kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Masih ingat ya, cara mencari akar-akar persamaan kuadrat? Kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir adalah rumus kuadratik. Coba kita pakai cara yang memfaktorkan saja. Persamaan ini bisa difaktorkan kan ya? Bagaimana faktornya? Ini X, kemudian kita mencari dua bilangan yang ketika dikalikan hasilnya plus 12, dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah min 7. Berapa dan berapa? Min 3 dan min 4.
Ketika ada dua bilangan dikalikan hasilnya adalah 0, maka salah satu dari kedua bilangan itu adalah 0 atau keduanya 0. Sehingga bisa kita tuliskan X min 3 itu sama dengan 0, maka X itu sama dengan 3, atau X min 4 itu sama dengan 0, maka X itu sama dengan 4. Sehingga diperoleh titik potong terhadap sumbu X-nya adalah pada titik koordinat 3,0 dan 4,0. Bisa difahami ya? Oke, kita lanjutkan pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang titik potong terhadap sumbu Y. Apa sih titik potong terhadap sumbu Y itu? Titik potong terhadap sumbu Y adalah titik di mana grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y. Coba perhatikan grafik berikut. Masih ingat ya, sumbu Y yang vertikal, sumbu X yang horizontal. Kira-kira dari titik A, B, dan C, titik mana yang merupakan titik potong terhadap sumbu Y? Iya, titik C. Nah, ini ketika diketahui grafiknya, kita bisa dengan mudah melihat titik potong terhadap sumbu Y. Bagaimana jika hanya diketahui fungsinya saja? Seperti contoh soal ini. Tentukan titik potong grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 7x plus 12 terhadap sumbu Y. Bagaimana cara mencarinya? Nah, jadi kita bisa mencari titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y dengan cara mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 ke persamaan fungsi kuadratnya. Ya. Coba kita selesaikan contoh soal ini. Fx sama dengan x kuadrat min 7x plus 12. Kita substitusikan x sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 0 kuadrat min 7 kali 0 ditambah dengan 12. 0 kuadrat adalah 0, 7 kali 0 adalah 0, ditambah dengan 12. Hasilnya adalah 12. Sehingga diperoleh titik potong terhadap sumbu Y itu pada titik koordinat 0,12. Bisa difahami ya? Jadi ketika yang ditanyakan adalah titik potong terhadap sumbu X, kita substitusikan nilai Y sama dengan 0, sedangkan ketika ditanyakan titik potong terhadap sumbu Y, kita substitusikan nilai X sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang sumbu simetri. Nah, sebelum masuk ke materi sumbu simetri, masih ingatkah kalian dengan simetri lipat? Apa sih simetri lipat itu? Jadi simetri lipat adalah banyaknya lipatan pada suatu bangun datar, sehingga lipatan tersebut membagi bangun menjadi dua bagian sama besar. Coba perhatikan, ada bangun persegi dan persegi panjang. Ketika bangun-bangun ini dilipat menjadi dua bagian sama besar, kemudian bekas lipatannya ditarik garis semu, garis putus-putus ini ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan sumbu simetri. Jadi sumbu simetri itu apa sih? Sumbu simetri adalah garis semu yang membagi bangun menjadi dua bagian sama besar. Kalau di grafik, berarti sumbu simetri itu adalah garis semu yang membagi grafik menjadi dua bagian sama besar. Oke, selanjutnya. Masih ingatkah kalian dengan garis tegak atau vertikal? Bagaimana persamaan garisnya? Iya, jadi persamaan garis tegak atau vertikal itu adalah X sama dengan C adalah elemen dari bilangan real. Nah, C ini adalah nilai pada sumbu X yang dilalui oleh garis. Coba, ada dua gambar di sini. Untuk gambar yang pertama, persamaan garis tegaknya bagaimana? Iya, X sama dengan 3. Kemudian, untuk gambar yang kedua, persamaan garis tegaknya bagaimana? X sama dengan 5. Bisa difahami ya? Selanjutnya, kita masuk ke sumbu simetri. Tadi sumbu simetri adalah garis semu yang membagi
grafik menjadi dua bagian sama besar. Jadi garis H ini ya merupakan sumbu simetri. Nah, bagaimana cara mencari persamaan sumbu simetrinya? Ya sama saja kita mencari persamaan dari garis tegak. Berarti persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Kemudian untuk gambar yang kedua, bagaimana persamaan dari sumbu simetrinya? Iya, X sama dengan minus 2. Bisa dipahami ya? Nah, ini jika diketahui grafiknya, kita bisa dengan mudah menentukan persamaan sumbu simetrinya. Bagaimana jika tidak diketahui grafiknya? Persamaan sumbu simetri itu ada rumusnya. Bisa dicari menggunakan rumus. Bagaimana rumusnya? Coba perhatikan. Nah, sumbu simetri grafik Y sama dengan Fx itu melalui titik tengah X1 dan X2. X1 dan X2 itu apa sih? X1 dan X2 itu adalah titik potong terhadap sumbu X-nya. Nah, ini X1, ini X2. Nah, garis H atau sumbu simetrinya itu melalui titik tengah dari X1 dan X2. Sehingga persamaan sumbu simetrinya itu bisa dicari dengan X sama dengan X1 plus X2 dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya pada persamaan kuadrat kita sudah pernah belajar bahwa X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Ya. Sehingga rumus ini, rumus X sama dengan X1 plus X2 dibagi 2, bisa kita jabarkan sebagai berikut. X sama dengan X1 plus X2 dibagi dengan 2, sama dengan setengah dikali X1 plus X2, sama dengan setengah X1 plus X2-nya adalah min B per A, maka diperoleh persamaan sumbu simetri itu adalah X sama dengan min B per 2A. Bisa dipahami ya? Oke, untuk lebih memahami, coba kita kerjakan contoh soal berikut ya. Tentukan persamaan sumbu simetri dari fungsi kuadrat berikut. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat min 7x plus 12. Yang kedua, fx sama dengan min 3x kuadrat plus 18x plus 15. Coba kita tentukan persamaan sumbu simetrinya. Yang A, kita tahu bahwa rumusnya adalah x sama dengan min B per 2A. Nilai dari B-nya berapa? Iya, min 7. Ini adalah nilai dari B-nya. Min 7 dibagi dengan 2 dikali A-nya berapa? A-nya adalah 1. Berapa hasilnya? 7 dibagi dengan 2. Atau bisa dituliskan 3,5. Bisa dipahami ya? Ini adalah persamaan dari sumbu simetrinya. Yang B, X sama dengan min B per 2A. Nilai dari B-nya berapa? Nilai dari B-nya adalah 18. Dibagi dengan 2 dikali A. A-nya berapa? A-nya adalah minus 3. Dikali dengan minus 3. Berarti didapatkan minus 18 dibagi dengan minus 6. Sehingga diperoleh nilai X-nya sama dengan 3. Ini adalah persamaan sumbu simetrinya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Pembahasan kita yang keempat yaitu tentang nilai optimum. Apa sih nilai optimum itu? Nilai optimum adalah nilai maksimum atau minimum dari suatu grafik fungsi kuadrat. Atau bisa dikatakan nilai optimum itu adalah nilai Y yang menunjukkan titik tertinggi atau terendah dari suatu grafik. Coba perhatikan contoh grafik berikut.
Ada grafik fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 16. Ada grafik fx sama dengan min x kuadrat min 4x plus 2. Nah, kira-kira nilai optimum dari grafik yang pertama berapa? Nilai optimumnya adalah 0. Nah, nilai optimum dari grafik ini adalah nilai minimum. Bagaimana sih Bu menentukan bahwa dia adalah nilai optimum minimum atau nilai optimum maksimum? Kita perhatikan nilai A dari fungsinya. Coba, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 1. 1 itu lebih dari 0. Ketika A-nya lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jadi ketika suatu grafik itu terbuka ke atas, maka nilai optimumnya adalah nilai optimum minimum. Bisa difahami ya? Kemudian coba contoh grafik yang kedua. Nilai optimumnya berapa? Nilai optimumnya adalah 6. Ya, dia merupakan nilai optimum maksimum. Kenapa merupakan nilai optimum maksimum? Coba kita perhatikan. Nilai dari A-nya. Nilai dari A-nya ini minus 1. Minus 1 kurang dari 0. Ketika ada suatu fungsi, nilai A-nya kurang dari 0, maka grafik fungsi tersebut akan terbuka ke bawah. Sehingga setiap ada grafik yang terbuka ke bawah, maka nilai optimumnya adalah nilai optimum maksimum. Bisa difahami ya? Jadi kalau grafiknya terbuka ke atas dia minimum, kalau grafiknya terbuka ke bawah dia maksimum. Nah, bagaimana jika hanya diketahui rumus fungsinya saja? Seperti ini, tentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat berikut. Fx sama dengan x kuadrat min 7x plus 12, kemudian fx sama dengan min 3x kuadrat plus 18x plus 15. Bagaimana caranya? Nah, nilai optimum itu dapat dicari dengan mensubstitusikan nilai x atau sumbu simetri ke dalam fungsi kuadrat. Dengan demikian, untuk menentukan nilai optimum fungsi f, berarti mencari hasil dari f min b per 2a. Nah, tadi kita sudah mencari sumbu simetri dari kedua fungsi ini. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari nilai optimumnya? Ya, tinggal kita substitusikan f yang A ya, yang A adalah f dari 7 per 2 atau 3,5, itu sama dengan x-nya kita substitusikan 7 per 2 kuadrat dikurangi 7 dikali 7 per 2, kemudian ditambah 12. Sama dengan berapa? 49 per 4 dikurangi dengan 49 per 2 ditambah dengan 12. Sama dengan, kita samakan penyebutnya. 4, berarti ini adalah 49, dikurangi dengan 49 dikali 2 adalah 98, ditambah dengan 12 dikali 4 adalah 48. Hasilnya adalah 49 ditambah dengan 48 adalah 97. 97 dikurangi dengan 98 adalah minus 1. Sehingga diperoleh nilai optimumnya adalah minus 1/4. Untuk menentukan nilai optimum, maksimum, atau minimum tadi bagaimana? Kita melihat nilai A dari fungsi. Ini nilai A-nya adalah 1 lebih dari 0, sehingga nanti grafiknya akan terbuka ke
atas, artinya nilai optimumnya adalah minimum. Bisa dipahami ya? Kemudian, yang B, kita substitusikan F3 sama dengan min 3 dikali dengan 3 kuadrat ditambah dengan 18 dikali dengan 3 ditambah dengan 15. Bisa dipahami ya, kita substitusikan ke fungsinya ini. Min 3 kali 3 kuadrat berapa? 9. Ditambah dengan 18 kali 3 berapa? 54. Ditambah dengan 15. Min 3 kali 9 adalah minus 27. Ditambah dengan 54 ditambah 15 adalah 69. Hasilnya adalah 42. Bisa dipahami? Nah, untuk menentukan dia minimum atau maksimum, nilai A-nya di sini adalah minus 3. Minus 3 kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah. Artinya, nilai 42 ini adalah nilai maksimum. Bisa dipahami ya? Maksimum. Oke, kita masuk ke pembahasan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat yang terakhir, yaitu titik puncak. Apa sih titik puncak itu? Titik puncak adalah titik maksimum atau minimum dari suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Ada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 16, maka titik puncaknya adalah 4,0. Sedangkan untuk grafik fx sama dengan min x kuadrat min 4x plus 2, titik puncaknya adalah min 2,6. Nah, sebenarnya nilai x pada titik puncak itu merupakan nilai dari sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Sedangkan nilai y merupakan nilai optimum dari grafik fungsi kuadrat. Jadi, untuk yang ini, 4 adalah sumbu simetrinya, 0 adalah nilai optimumnya. Untuk grafik yang kedua, min 2 ini adalah sumbu simetri, sedangkan 6 ini adalah nilai optimum. Bisa difahami ya? Selanjutnya, kalau misalkan hanya diketahui fungsinya saja, tidak diketahui grafiknya, bagaimana cara menentukan titik puncaknya? Coba kita selesaikan contoh soal ini ya. Tentukan titik puncak dari fungsi kuadrat berikut. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat min 7x plus 12. Dan yang kedua, fx sama dengan min 3x kuadrat plus 18x plus 15. Nah, kita sudah mencari sumbu simetri, kemudian sudah mencari nilai optimum dari kedua fungsi ini. Nah, ini adalah nilai sumbu simetrinya, kemudian ini adalah nilai dari nilai optimumnya. Sekarang untuk mencari titik puncaknya, maka kita tinggal membentuk koordinatnya. Jadi untuk yang A, kita dapatkan titik puncaknya adalah 7/2, minus 1/4. Ya, 7/2 dari nilai sumbu simetrinya, kemudian minus 1/4 dari nilai optimumnya. Untuk yang B, maka titik puncaknya itu adalah 3,42. 3 dari sumbu simetri, kemudian 42 dari nilai optimum. Bisa difahami ya? Jadi titik puncak itu nilai X-nya adalah sumbu simetri, nilai Y-nya adalah nilai optimum.
Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menentukan persamaan fungsi kuadrat. Yang A jika diketahui grafiknya dengan memperhatikan sifat pergeseran grafik. Kita sudah belajar ya, sifat-sifat pergeseran grafik. Ketika ada fx, itu sama dengan x kuadrat plus c. Jika c-nya lebih dari 0, maka dia bergeser ke atas, ya. Jika c-nya kurang dari 0, maka dia bergeser ke bawah, ya. Ke bawah. Kemudian jika ada fungsi fx itu sama dengan x plus t kuadrat, jika t-nya lebih dari 0, maka dia bergeser ke kiri. Jika t-nya kurang dari 0, maka dia bergeser ke kanan. Masih ingat ya ini ya? Nah, coba perhatikan dua contoh grafik berikut. Bagaimana persamaan fungsi kuadratnya? Coba yang grafik yang pertama, bagaimana? Dia dari 0,0 bergeser ke kanan sebesar 2 satuan. Berarti persamaan fungsi kuadratnya adalah x. Kalau bergeser ke kanan dia kurang dari 0. Berarti x minus 2 kuadrat. Kemudian dia bergeser ke atas ya. Dari 0 bergeser ke atas sebesar 3 satuan. Kalau bergeser ke atas berarti c-nya adalah positif. Sehingga persamaan fungsi kuadrat dari grafik yang pertama adalah fx sama dengan x min 2 kuadrat plus 3. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, grafik yang kedua ini dari 0,0 dia bergeser ke kiri sebanyak 4 satuan. Kalau bergeser ke kiri dia adalah positif. Sehingga persamaannya x plus 4 kuadrat. Kemudian selain bergeser ke kiri dia juga bergeser ke bawah sebesar 1 satuan. Kalau ke bawah berarti c-nya kurang dari 0, artinya nilainya adalah negatif. Negatif berapa? 1 satuan, berarti negatif 1. Sehingga didapatkan persamaan fungsi kuadrat untuk grafik yang kedua adalah fx sama dengan x plus 4 kuadrat minus 1. Bisa dipahami ya? Biasanya penulisannya itu yang bergeser ke kiri atau ke kanan terlebih dahulu. Kemudian baru disusul yang bergeser ke atas atau bawah. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya, coba ada dua grafik ini, persamaannya bagaimana? Dia bergeser ke kanan sebesar 3 satuan ya. Berarti x minus 3 kuadrat. Kemudian dia bergeser ke bawah sebesar 6 satuan. Berarti minus 6. Jadi persamaannya adalah fx sama dengan x min 3 kuadrat minus 6. Kemudian yang terakhir, persamaannya adalah fx sama dengan dia bergeser ke kiri sebesar 1 satuan. Kalau ke kiri berarti positif, x plus 1 kuadrat. Kemudian bergeser ke atas sebesar 2 satuan. Kalau ke atas berarti positif, sebesar 2 satuan. Sehingga diperoleh persamaan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x plus 1 kuadrat plus 2. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut.
Yang B, jika diketahui beberapa informasi dari grafiknya. Yang pertama, jika diketahui 3 koordinat berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita coba ke contoh soal ya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat 0,7, 1,5, dan 3,13. Bagaimana caranya? Masih ingat ya bentuk umum dari fungsi kuadrat itu apa? Iya, bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, yang pertama kita ambil titik koordinat 0,7 terlebih dahulu untuk mencari nilai dari c-nya. Kita ambil yang titik 0,7 terlebih dahulu untuk mencari nilai dari c-nya. Ketika x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 7. Artinya apa? Artinya f0 itu sama dengan 7. Sehingga kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ke persamaan bentuk umum fungsi kuadrat. Maka diperoleh a dikali x-nya 0 kuadrat ditambah b dikali 0 ditambah dengan c sama dengan 7. A dikali 0 kuadrat 0 ditambah B dikali 0 kuadrat adalah 0 ditambah C sama dengan 7. C sama dengan 7. Bisa dipahami ya dari sini ya. Sehingga diperoleh persamaan fungsi baru fx sama dengan ax kuadrat plus bx. Karena C-nya sudah didapatkan sama dengan 7, maka kita ganti nilai C-nya menjadi plus 7. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Sekarang kita ambil titik 1,5. Ketika x-nya 1, nilai y-nya adalah 5. Artinya apa? f1 sama dengan 5. Kita substitusikan 1 ke fungsi kuadrat yang ini. A dikali x-nya 1 kuadrat ditambah b dikali 1 ditambah 7 sama dengan 5. A dikali 1 kuadrat A ditambah b dikali 1b ditambah 7 sama dengan 5. Sehingga didapatkan A plus B sama dengan 5 dikurangi 7, maka A plus B sama dengan minus 2. Nah, ini kita peroleh persamaan yang pertama. Kemudian, kita gunakan titik yang ketiga, yaitu 3,13 ya. Artinya ketika nilai x-nya 3, maka y-nya adalah 13. Artinya f3 sama dengan 13. Maka kita substitusikan juga ini ke sini. Nah, didapatkan A dikali x-nya 3 kuadrat ditambah dengan B dikali x-nya adalah 3 ditambah 7 sama dengan 13. 3 kuadrat 9 dikali A maka 9A ditambah 3 dikali B 3B ditambah 7 sama dengan 13. 9A ditambah 3B sama dengan 13 dikurangi 7. Maka diperoleh 9A ditambah 3B sama dengan 6. Nah, karena ini bisa disederhanakan, maka kita bagi kedua ruas dengan 3. Sehingga didapatkan 3A ditambah B sama dengan 2. Kita peroleh persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini, selanjutnya kita eliminasi. Masih ingat ya? Materi sistem persamaan linear 2 variabel di kelas 8 ya. Persamaan 1 didapat A plus B sama dengan minus 2, persamaan 2 3A plus B sama dengan 2. Kita akan menghilangkan nilai A. Maka kita harus menyamakan koefisiennya terlebih dahulu. Di persamaan 1 koefisiennya A1, di persamaan 2 koefisien A3. Sehingga persamaan 1 harus kita kali terlebih dahulu dengan 3. Untuk yang persamaan 2 kita kali dengan 1.
Sehingga untuk persamaan 1 diperoleh 3A plus 3B sama dengan minus 6. Kemudian untuk persamaan 2, 3A plus B sama dengan 2. Nah, dari sini kita kurangkan. 3A minus 3A itu kan 0. 3B minus B adalah 2B. Sama dengan minus 6 dikurangi 2. Berapa? Minus 8. Sehingga diperoleh nilai B itu sama dengan minus 8 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah minus 4. Kemudian, selanjutnya adalah substitusi. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai B sama dengan min 4, maka selanjutnya kita substitusikan nilai B ini ke persamaan 1 atau persamaan 2. Terserah kalian mau pilih yang mana. Sama saja nanti hasilnya. Misalkan ini saya substitusikan ke persamaan 1. A plus B sama dengan minus 2, maka A plus B-nya adalah minus 4, sama dengan minus 2, plus ketemu dengan minus adalah minus, maka A minus 4 sama dengan minus 2, A sama dengan minus 2 ditambah 4, sama dengan 2. Kita sudah dapatkan nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan minus 4, kemudian nilai C sama dengan 7. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan ke bentuk umum dari fungsi kuadrat. Sehingga didapatkan persamaan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan 2x kuadrat minus 4x ditambah dengan 7. Bisa difahami ya? Oke, selanjutnya. Jika diketahui titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu x pada koordinat minus 1,0 dan 2,0, serta memotong sumbu y pada titik koordinat 0, minus 6. Nah, jika yang diketahui itu ada titik potong terhadap sumbu x, maka kita bisa menggunakan rumus fx sama dengan a kali x min x1 dikali x min x2. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Jadi yang pertama kita gunakan titik potong terhadap sumbu x-nya dulu. Di sini ada titik potongnya adalah minus 1,0 dan 2,0. X1 dan X2 ini apa sih? X1 dan X2 ini adalah nilai X pada titik potong terhadap sumbu X, yaitu minus 1 dan 2-nya. Ya, bisa dipahami ya. Sehingga ini kita substitusikan. Fx sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Fx sama dengan A dikali X minus X1-nya adalah minus 1. Dikali dengan X minus X2-nya adalah 2. Sehingga didapatkan Fx sama dengan A dikali X plus 1 dikali dengan X minus 2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai A. Dari mana mencari nilai A-nya? Kita gunakan titik yang belum dipakai, yaitu titik potong terhadap sumbu Y. Ya, titik potong terhadap sumbu Y 0, minus 6. Artinya apa? Artinya F0 itu sama dengan minus 6. Kita substitusikan ke persamaan ini. Nah, F0 berarti A dikali X-nya 0 plus 1, X-nya 0 minus 2, sama dengan minus 6. A dikali 0 plus 1 adalah 1, 0 min 2 adalah minus 2, sama dengan minus 6. Sehingga 1 dikali minus 2 itu minus 2, dikali dengan A menjadi min 2A, sama dengan minus 6. Nilai A itu sama dengan minus 6 dibagi dengan minus 2, sama dengan 3. Kita peroleh nilai A sama dengan 3.
Nah, selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan nilai A ke persamaan fungsi kuadrat yang diperoleh sebelumnya. Ke sini, ya. Nah, fx sama dengan A dikali X plus 1 dikali X min 2. Karena A-nya sudah didapatkan 3, maka kita substitusikan 3. Dikali X plus 1 dikali X min 2. Nah, ini kita jabarkan X dikali X adalah X kuadrat, kemudian X dikali min 2 adalah min 2X, kemudian plus 1 dikali X adalah plus X, plus 1 dikali minus 2 adalah minus 2. Didapatkan fx sama dengan 3 dikali X kuadrat, minus 2X ditambah X adalah minus X dikurangi dengan 2. Nah, ini kita jabarkan juga. 3 dikali X kuadrat adalah 3X kuadrat, kemudian 3 dikali minus X adalah minus 3X, kemudian 3 dikali dengan min 2 adalah minus 6. Nah, inilah persamaan fungsi kuadratnya. Bisa dipahami ya? Kalau misalkan diketahui titik potong terhadap sumbu X, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Selanjutnya, yang ketiga, jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan titik puncak. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada koordinat 1,0 dan memiliki titik puncak pada titik koordinat 2,-2. Nah, karena ini juga diketahui titik potong terhadap sumbu X, maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu fx sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Tapi perhatikan, di soal hanya diketahui titik potongnya 1. Sedangkan kalau menggunakan rumus ini, maka kita butuh 2 titik potong terhadap sumbu X. Nah, bagaimana cara mencari 1 titik potong lagi? Coba kita perhatikan grafiknya. Di sini adalah titik keliru. Di sini adalah titik 1,0, ya, titik potong terhadap sumbu X. Kemudian dia punya titik puncak di titik koordinat 2,-2. Masih ingat ya, titik puncak itu nilai X-nya adalah sumbu simetri, nilai Y-nya adalah nilai optimum. Nah, sumbu simetri itu membagi grafik menjadi 2 bagian sama besar. Berarti ketika ke kirinya ini lompat 1, maka ke kanannya juga lompat 1. Berarti didapatkan titik potong terhadap sumbu X-nya berapa? 3,0. Sudah ya, bisa dipahami? Kemudian kita substitusikan ya nilai X dari titik potong terhadap sumbu X ke fungsinya, ke rumus fungsi ini, sehingga diperoleh fx sama dengan A dikali X minus 1 dikali X minus 3. Kemudian kita gunakan titik yang belum digunakan, ya, yaitu 2,-2, sehingga diperoleh F2 itu sama dengan minus 2. Kita substitusikan ke fungsi ini. Artinya nilai X-nya kan sama dengan 2 ya. Berarti diperoleh A dikali 2 minus 1 dikali 2 minus 3 sama dengan minus 2. Maka A dikali 2 min 1 adalah 1, 2 min 3 adalah min 1, sama dengan minus 2. 1 dikali minus 1 adalah minus 1, minus 1 dikali A adalah minus A. Minus A sama dengan minus 2. Sehingga diperoleh A sama dengan minus 2 dibagi minus 1 sama dengan 2. Bisa dipahami ya?
Nah, dari sini, karena kita sudah dapatkan nilai A, kemudian kita sudah dapatkan X1 dan X2, maka tinggal kita substitusikan nilai A ini ke persamaan ini. Sehingga diperoleh persamaan fungsi kuadratnya fx sama dengan A dikali x-1 dikali x-3, maka fx sama dengan A-nya kita substitusikan 2 dikali x-1 dikali x-3. Kemudian ini kita jabarkan terlebih dahulu. X dikali X adalah X kuadrat, X dikali minus 3 adalah minus 3X, minus 1 dikali dengan X adalah minus X, minus 1 dikali dengan minus 3 adalah plus 3. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi 2 dikali X kuadrat, minus 3X minus X adalah minus 4X, ditambah dengan 3. Kemudian ini kita jabarkan juga, 2 dikali X kuadrat adalah 2X kuadrat, 2 dikali minus 4X adalah minus 8X, kemudian 2 dikali plus 3 adalah plus 6. Sehingga persamaan fungsi kuadratnya fx sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 6. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke poin yang keempat. Jika diketahui titik potong terhadap sumbu Y dan titik puncak. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu Y pada koordinat 0,7 dan memiliki titik puncak pada titik koordinat 2,-1. Masih ingat ya, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, karena kita akan mencari nilai dari a, b, dan c, maka kita butuh 3 titik ya. 3 titik yang diketahui. Sedangkan di soal hanya diketahui 2 titik. Nah, bagaimana mencari 1 titik yang terakhir? Coba perhatikan grafiknya. Ini adalah titik koordinat 2,-1. Di sini titik koordinat 0,7. Nah, masih ingat ya kalau misalkan sumbu simetri itu membagi grafik menjadi 2 bagian sama besar. Artinya apa? Artinya ketika ke kirinya ini lompat 2, maka ke kanannya juga harus lompat 2. Nah, kita bisa ambil titik yang di sini ya. Ini koordinatnya adalah 4,7. Nah, sudah ya, didapat 3 titik, yaitu 0,7, 4,7, dan 2,-1. Selanjutnya, kita mencari nilai C. Mencari nilai C dengan menggunakan titik 0,7. Titik 0,7 maka F0 sama dengan 7. Kita substitusikan ke bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi A dikali X-nya 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah dengan C sama dengan 7. Maka A dikali 0, 0, B dikali 0, 0 ditambah C sama dengan 7. Sehingga didapat nilai C sama dengan 7. Diperoleh persamaan fungsi baru, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus 7. Kita substitusikan nilai c-nya 7. Kemudian, dengan titik 4,7. Nah, titik ini ya. Artinya f4 sama dengan 7. Kita substitusikan ke persamaan ini. X-nya kita ganti dengan 4. A dikali dengan 4 kuadrat. Ditambah dengan B dikali 4 ditambah 7 sama dengan 7. Maka 4 kuadrat adalah 16 dikali A 16A ditambah 4 dikali B 4B ditambah 7 sama dengan 7. 16A ditambah 4B sama dengan 7 dikurangi 7. Diperoleh 16A ditambah 4B sama dengan 0. Karena ini kita bisa sederhanakan, maka kedua ruas kita bagi dengan 4, sehingga diperoleh 4A ditambah B sama dengan 0. Ini kita dapat persamaan 1. Nah,
Selanjutnya kita gunakan titik yang terakhir, yaitu 2,-1. Didapatkan F2 itu sama dengan -1. Kita substitusikan ke persamaan ini. A dikali X-nya diganti dengan 2, 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah 7 sama dengan -1, maka 2 kuadrat itu 4 dikali dengan A adalah 4A, ditambah 2 dikali B adalah 2B, ditambah 7 sama dengan -1. Diperoleh 4A ditambah 2B sama dengan -1 dikurangi 7. Diperoleh 4A ditambah 2B sama dengan -1 minus 7 minus 8. Karena ini bisa disederhanakan, maka kedua ruas kita bagi dengan 2. Diperoleh 2A ditambah B sama dengan -4. Ini persamaan 2. Nah, setelah kita dapat persamaan 1, persamaan 2, selanjutnya diapakan? Iya, kita eliminasi. Ya, persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Persamaan 1 tadi 4A plus B sama dengan 0. Persamaan 2, 2A plus B sama dengan -4. Karena kita mau menghilangkan A-nya, sehingga kita samakan koefisiennya terlebih dahulu. Kita kali persamaan 1 dengan 1, dan kita kali persamaan 2 dengan 2, untuk menghasilkan koefisien A yang sama, yaitu 4. Ya. Kemudian kita kurangkan. 4A dikurangi 4A, 0. B dikurangi dengan 2B, minus B, sama dengan 0 dikurangi dengan -8. Berarti sama saja 0 ditambah dengan 8. Hasilnya adalah 8. Sehingga diperoleh B itu sama dengan 8 dibagi dengan -1. Hasilnya adalah -8. B-nya -8. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita substitusi. B sama dengan -8 ke persamaan 1 atau persamaan 2. 4A ditambah B sama dengan 0. Ini kita substitusi ke persamaan 1 ya. Maka 4A ditambah B-nya kita ganti dengan -8 sama dengan 0. 4A minus 8 sama dengan 0, maka diperoleh 4A sama dengan 8. Sehingga A sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, kita sudah peroleh nilai A, sudah peroleh nilai B, sudah peroleh nilai C. Sehingga untuk mencari persamaan fungsi kuadratnya, kita tinggal substitusikan saja ke bentuk umumnya. Nah, sehingga diperoleh persamaan fungsi kuadrat f(x) sama dengan 2x kuadrat minus 8x plus 7. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang aplikasi fungsi kuadrat. Ini nanti adalah contoh-contoh soal atau masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat yang harus kalian selesaikan. Contoh soal yang pertama. Seorang peternak ingin memagari sebuah kandang berbentuk persegi panjang untuk hewan ternaknya dengan kawat yang panjangnya 50 meter. Tentukan ukuran kandang sehingga luasnya maksimum. Nah, di sini ada kandang berbentuk persegi panjang. Di sini panjangnya, ini lebarnya. Nah, ketika peternak akan memagari dengan kawat yang panjangnya 50 meter, artinya keliling dari persegi panjang itu sama dengan 50 meter, ya. Rumus dari keliling persegi panjang bagaimana? 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, itu sama dengan 50. Sehingga ketika kita ingin mencari lebarnya, maka 50 dikurangi dengan 2P. Lebar sama dengan 50 dikurangi 2P dibagi dengan 2.
sama dengan 25 minus P. Ya. Nah, kemudian kita harus mencari fungsi luasnya. Kalau luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya kita misalkan P, kemudian lebarnya adalah 25 minus P, sehingga diperoleh 25P minus P kuadrat, atau bisa juga minus P kuadrat plus 25P. Ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk mencari ukuran agar luasnya maksimum, maka kita mencari panjangnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus dari sumbu simetri, yaitu min B per 2A. B-nya berapa? B-nya adalah 25. Dibagi dengan 2 dikali A-nya adalah minus 1. Diperoleh minus 25 dibagi dengan minus 2. Hasilnya adalah 25 per 2. Nah, untuk lebarnya, karena lebarnya itu adalah 25 minus P, maka kita substitusikan nilai P-nya, yaitu 25 minus 25 per 2. Berapa? Kita samakan penyebutnya. 2 dibagi 1 adalah 2, 2 dikali 25, 50. Kemudian dikurangi dengan 25, hasilnya adalah 25 per 2. Nah, inilah nilai atau ukuran dari panjang dan lebarnya agar luasnya ini menjadi maksimum. Sudah ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya. Contoh soal yang kedua. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru H dalam meter. Dirumuskan dengan HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan. Coba, kita punya rumus fungsi kuadrat HT itu sama dengan min 4T kuadrat plus 40T. Yang ditanyakan adalah tentukan tinggi maksimum. Ini adalah rumus dari fungsi tinggi ya. Ini rumus dari fungsi tinggi. Maka kita cari dulu waktunya, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Dengan cara apa? Ya, mencari sumbu simetri dari fungsi ini, min B per 2A. Nah, B-nya berapa? 40. Dibagi 2 dikali A-nya adalah minus 4. Sama dengan minus 40 dibagi dengan minus 8. Sehingga diperoleh T-nya adalah 5. Kita sudah dapatkan T sama dengan 5, maka kita substitusikan ke fungsinya untuk memperoleh tinggi maksimum. Tinggi maks ya, tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu sama dengan min 4 dikali T-nya adalah 5 kuadrat ditambah dengan 40 dikali T-nya 5. Berapa? Minus 4 dikali dengan 25, kemudian ditambah dengan 200. Hasilnya adalah minus 100 ditambah dengan 200 sama dengan 100. Berarti tinggi maksimumnya adalah 100
meter. Dan waktu yang diperlukan adalah 5. Sudah ya, bisa difahami? Nah, mungkin cukup sekian pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.